Oke, selamat siang Bang. Mungkin sebelum kita mulai wawancara ya, ada format perkenalan untuk kami nggak nih? Oke, nama lengkap, nama panggilan, NIM, angkatan, makanan favorit, sama pesawat favorit boleh deh. Apa favorit yang Pesawat favorit. Pesawat favorit. Oke, dulu. Aku Glenn Matthew Krisandi, biasa dipanggil Glenn. Athena 063. Makanan favorit apapun yang ada karinya. Pesawat favorit SR-71. Oke, perkenalkan, aku Muhammad Rasyata Farel Rinaldi, bisa dipanggil Farel. Aku dari Athena 043. Tadi apa lagi? Makanan. Oke, makanan favorit rendang sih. Sama pesawat favorit paling Concorde. Concord, oke. Oh ya, kenalin, namaku adalah Angger Akbar, bisa dipanggil Angger. Aku Athena 042. Makanan favoritku itu mungkin sate. Terus pesawat Concorde sih. Apa? Concorde. Oh, Concord juga. Oke. Apa nih formatnya gue? Jadi pertama nama panjang, nama panggilan, NIM, angkatan juga ya, terus jabatan. Oke, perkenalin, nama gue Aldo Febrian Arta Chandra, dipanggilnya Aldo, dari Artemis 035 NIM ya. Jabatannya sekarang staf divisi MSDM di BPP KMPN. Mungkin sekarang pertanyaan bebas mengenai KMPN ya. Dari gua. Iya, dari dulu. Boleh jelasin lebih lanjut gak Bang? MSDM tuh ngapain? Dan pas magang fair sama divisi yang dipakai sekarang tuh selaras apa enggak? Pas magang fair sama nama divisi yang sekarang maksudnya? Oh, oke. Oh, jadi MSDM itu secara informal kerjaannya itu sesuai namanya. M pertama itu main, M kedua itu makan. Jadi secara informal kita sering main dan makan. Kalau secara formalnya, MSDM itu pertama kita itu yang megang database dari seluruh anggota KMPN. Dari angkatan kalau nggak salah 2014 atau 2016 gitu. Itu kita yang megang datanya, nama, NIM, segala macem. Pokoknya lu pada ada kan yang data Athena ada kan? Nah itu ntar kita yang pegang juga gitu. Terus sama kita juga ngenilai keaktifan dari seluruh masa KMPN gimana. Kita juga ngenilai keaktifan dari staff-staff yang ada di BPP KMPN. Terus kita juga yang bikin link-link absen buat setiap kegiatan yang ada di KMPN. Apalagi ya? Oh sama ini, kita ngedata prestasi setiap bulan dari mahasiswa teknik Dirgantara gitu. Karena biasanya prodi itu setiap bulan minta, jadi kita yang mintain. Sama tadi selaras atau enggak ya selaras. Pas magang gue ngambil MSDM, sekarang lanjut lagi jadi staff gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari aku, kalau misalnya Bang Aldo bisa ngulang waktu nih ya, apa satu momen selama di KMPN yang mungkin bisa diulang karena mungkin kurang puas atau gimana gitu? Satu momen yang bisa diulang ya? Mungkin kalau satu momen yang bisa diulang paling Wispril sih. Ya, Wispril KMPN 2025 kemarin berarti. Itu kenapa pengen gue ulang karena gue merasa di situ output yang diberikan sama panitianya atau angkatan gue itu masih bisa ditingkatkan lebih lagi aja gitu. Gitu. Karena waktu itu sempat lah ada selek-selek dikit lah gitu. Tapi tetap berjalan dengan baik, bersyukur ya. Tapi menurut gue kalau misalnya bisa ditingkatin lebih lagi lah outputnya gitu. Itu sih paling yang pengen gue ulang di KMPN. Tadi kan mengulang untuk kesan baiknya. Kalau boleh tahu misalnya kakaknya bisa mengulang, apa nih yang bisa kakak perbaiki gitu? Atau menghindari masalah gitu? Sebenarnya gimana ya? Yang gue pengen ulang paling adalah gue waktu itu, aduh gue belum bisa cerita seperti lebih detail sih sebenarnya. Tapi yang pengen gue ulang adalah gue harusnya bisa lebih aktif dalam membantu teman-teman gue aja gitu. Teman-teman gue ya bukan dari masa kerja ya, tapi dari pertama kali nyalonin harusnya gue merasa gue
harusnya bisa bantu lebih banyak lagi aja gitu. Karena menurut gue permasalahannya intinya ada di situ pertama kali gitu. Tapi gue belum bisa cerita secara detail, sorry ya. Selama jadi pengurus di KMPN sama panitia, apalagi Wispril kan yang megang full 23, itu masalah yang paling sering dialamin tuh apa selama ngenata acara tersebut? Terus solusi dari abang gimana? Yang paling sering adalah miskomunikasi sih sebenarnya. Karena waktu itu tuh Wispril itu kan inilah masa-masa ujian lah. Masa-masa ujian, jadi banyak staff-staff yang kalau misalnya lagi ujian kan pasti mereka ngutamain akademik dulu ya. Jadi nggak cuma mereka, sebenarnya gue juga gitu. Jadi banyak dari kita tuh yang hilang-hilangan pada saat itu gitu. Karena ngurusin akademik dulu gitu. Nah solusinya adalah ngatur timeline masing-masing sih. Kayak kalau bisa timeline dari setiap divisi itu pekerjaannya jangan ada yang nabrak sama ujian gitu. Dan pastiin seluruh pekerjaan itu selesai dulu sebelum ada mau ujian gitu. Paling gitu aja sih sebenarnya. Sama kalau misalnya ada apa-apa, ada halangan, misalnya ada mau off dulu atau gimana itu ngomong gitu. Jangan tiba-tiba dicariin nggak ada gitu. Pokoknya tingkatin aja gitu komunikasi antar panitia gitu. Jadi jangan hilang-hilangan pokoknya. Oke. Oke, mungkin dari aku, menurut Bang Aldo nih, apa yang bikin KMPN unik dibanding himpunan yang lain, dan bagaimana hal itu bikin Bang Aldo bisa lebih berkembang? Oke. Yang bikin unik dari himpunan lain adalah KMPN itu geraknya santai lah. Gitu. Santai itu bukan berarti maksudnya males-malesan ya, tapi lebih ke uniknya masa KMPN itu orang-orangnya itu nggak yang fully berhimpun banget gitu, nggak kayak misal HMM atau misal tambang gitu. Itu kan kehidupannya benar-benar berhimpun banget ya, bahkan kegiatan-kegiatan akademik bisa ditinggalin tuh demi himpunan gitu. Nah di KMPN itu beda, di KMPN itu orang-orangnya itu masih prioritasnya adalah akademik. Jadi seluruh kegiatan yang ada di KMPN itu pasti akan menyesuaikan dengan timeline akademik gitu. Jadi gitu sih, dan kita juga himpunan yang nggak maksa semua orang untuk berhimpun gitu. Kalau misalnya mesin itu kan satu angkatan harus lantik ya semuanya gitu. Kalau kita ya kita berdasarkan penilaian objektif segala macam gitu. Kita nggak memaksa semua orang, bahkan pas di Sonic juga kan ada tanda tangan kontrak dulu kan, baru dia bisa di Sonic gitu. Itu sih KMPN tuh peduli sama concern lah gitu. Itu sih yang bikin unik sebenarnya. Ini aku mau tanya, karena aku kurang paham data yang dipegang itu data apa gitu. Terus aku mau tanya juga, kalau misalnya tadi kan paling atas kan 2014 kan. Ya. Itu apakah datanya udah itu aja atau masih kayak di-update gitu? Oke. Sebenarnya kalau yang udah angkatan lama banget tuh kayaknya gue juga ragu sih kevalitannya gimana, karena emang udah lama banget kan dan nggak diupdate lagi sebenarnya gitu. Dan data-data yang dipegang apa aja itu basically yang kalian isi pada saat pendataan angkatan. Kalian waktu itu isi apa aja pas pendataan Athena? Nama, NIM, nomor telepon orang tua gitu. Ya gitu-gitu kan. Alamat gitu-gitu. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus sama kita juga ngedata status keanggotaan dari seluruh masa KMPN gitu. Jadi kalau misalnya ada yang status anggotanya berubah, kita data juga gitu, dimasukin ke data, diupdate gitu. Tapi kalau yang angkatan belas-belasan itu kayaknya ya dibiarkan tersimpan aja sih sebenarnya. Karena kalau mau minta update juga kita nggak enak kan, udah lama banget gitu. Paling gitu sih. Oke. Mungkin sekarang ada pertanyaan yang nggak berhubungan KMPN ya. Ya boleh. Tips and tricks deh menghadapi tingkat 2 nih, apa aja? Tips and trick ya. Pergunakan drive akademik KMPN dengan baik. Karena di tingkat 2 itu, ini pengalaman pribadi gue ya. IP gue itu sangat-sangat terbantu naik akibat dari drive KMPN itu. Karena di sana isinya tuh lengkap, ada buku-buku referensi, ada catatan-catatan rangkuman, itu udah dibikinin lengkap. Semua rumus yang lu perlu pakai satu gen tuh udah ada di situ. Lu udah pernah cek belum? Udah kan? Iya kan? Udah sering pakai kan? Nah itu menurut gue berguna banget, karena gue belajar dari drive itu tuh IP gue bener-bener naik dibanding TPB gitu. Jadi gitu. Dibanding TPB? Iya dibanding TPB naik banget. Terus sama apa lagi ya? Oh sama
dosen-dosen di AE itu biasanya baik-baik. Dia tuh ngasih nilai nggak bakal pelit asalkan ya kalian bener-bener belajar aja gitu. Karena di apa ya, di AE tuh cenderung masih banyak pakai distribusi normal. Kayak misalnya rektor tuh kan susah banget ya. Nah itu biasanya orang yang nilai ujiannya berapa ya? Misal salah satu ujiannya belasan aja, itu masih bisa dapet B gitu. Itu sejauh pengalaman gue selama ini ya. Gue nggak tahu tahun kalian nanti bakal beda apa gimana. Harusnya sih masih sama gitu. Iya. Tapi gitu sih menurut gue untuk nilai-nilai nilai-nilai matkul, insya Allah dosen-dosen AE itu baik. Rektor tuh masih distribusi normal. Mungkin Kindin tuh distribusi normal, tapi biasanya cenderung Kindin tuh nilai-nilai orang-orang tuh bakal tinggi. Jadi ya kalian juga harus ikutin standar ya gitu. Kan Kindin tuh lanjutannya Sisdin ya. Nah, gue tuh pernah, ini saking baiknya dosen AE ya. Gue tuh harusnya indeks gue tuh AB. Gue kurang 0,3 untuk A. Nah, pas pertama-tama tuh gue ditulis tuh AB. Terus pas gue cek lagi beberapa kemudian di 6 gue tiba-tiba diganti A gitu. Iya. Biasanya kalau di TPB susah kan, walaupun beda 0,1 aja tuh buat naikin indeks tuh bakal susah banget. Nah, kalau dosen A itu cenderung akan lebih baik lah insya Allah gitu. Terus sama apa lagi ya? Ya pokoknya itu sih, belajar manfaatin drive akademik yang benar. Terus KMPN juga biasanya tuh ngadain tutor-tutor juga tuh sebelum ujian. Nah, itu kalian ikutin. Karena pengalaman gua pernah lah ada soal yang tutornya tuh ngasih bocoran bener-bener persis gitu. Nggak persis, maksudnya kayak dia tuh ngode-ngode ini bakal keluar. Maksudnya kayak dia ngajarin hal-hal yang bener-bener persis yang bakal keluar gitu. Gue pernah itu. Terus gue waktu itu sayangnya nggak terlalu memperhatikan, gue jadi kayak wah gila ini gitu. Jadi ikutin semua tutor-tutor yang ada di KMPN juga gitu. Paling gitu sih tipsnya. Oke, thank you. Ada yang mau nanya lagi? Oke bang, tadi kan MSDM kan juga iniin keaktifan anggota kan. Itu sekedar data aja kayak oh ini aktif, ini nggak aktif, atau dari MSDM-nya sendiri juga ada kayak dorongan oh ini kurang aktif, kita push dulu biar ikut kegiatan atau enggak, atau pure data doang. Oke, kalau MSDM itu ya penilaiannya nggak berupa angka tapi berupa aktif dan tidak aktif aja. Dan apakah kita nge-push? Nggak, basically itu nanti bakal jadi tanggung jawab kadif masing-masing atau kabit masing-masing gitu. Jadi MSDM cuma menilai dari luar aja, mengawasi aja lah sebenarnya gitu. Kalau buat yang nge-push gitu itu ntar bakal balik ke kadif kabit masing-masing. Oke. Biar mau nanya lagi? Coba. Oke, mungkin sebelum diakhiri wawancaranya ada closing statement dulu buat kami nih. Closing statement, oke. Semoga Athena bisa menemukan tempat masing-masing di KMPN gitu. Karena wadah-wadah di KMPN itu menurut gue banyak banget. Kalau misalnya kalian mau fokus di akademik, ada divisi akademik. Kalau kalian mau main-main, mau olahraga dan bermusik, ada RMB, banyak prokernya. Kalau kalian mau yang fokus buat nyari info-info lomba, itu ada di karya dan kompetisi divisinya. Dan itu juga di Karkom tuh, kalau nggak salah kalau lu mau ikut lomba tuh bisa dibiayain juga gitu. Iya. Terus kalau misalnya lu mau yang karir-karir gitu, itu ada keprofesian gitu. Kalau lu mau fokus kajian-kajian Dirgantara ada divisi kajian juga. Pokoknya banyak lah wadah-wadah yang ada di KMPN. Semoga kalian bisa manfaatin semuanya dan semoga kalian bisa have fun lah di sini. Dan balik lagi ke tadi, ber-KMPN itu bukan paksaan tapi pilihan gitu. Dan semangat terus, semoga Athena terus berkembang sampai ke depan-depannya. Oke, terima kasih banyak Bang.